Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Alfitra Salam dari kelas IF 4109. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas akhir tata tulis ilmiah saya, yaitu yang berjudul monitoring rumah jarak jauh menggunakan kamera IP. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah saya sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk presentasi mata kuliah tata tulis ilmiah saya walaupun hanya sebatas online dengan Bapak Ibu. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya pribadi akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang berjudul monitoring monitoring rumah jarak jauh menggunakan kamera IP. Check it out. Ya, langsung saja masuk ke presentasinya. Monitoring rumah jarak jauh menggunakan kamera IP. Di sini, secara umum atau pemantauan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas tertentu. Monitoring juga termasuk dalam bagian dari kegiatan pengawasan. Monitoring umumnya dilakukan untuk tujuan dan kepentingan tertentu, salah satunya adalah sebagai tindakan pengamanan. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk pengamanan adalah CCTV. Pemantauan dengan menggunakan CCTV berbasis IP, kita dapat tujuannya memonitoring rumah jarak jauh dengan mengaksesnya dengan mudah. Dengan mobile saja kita dapat mengakses area-area yang ingin kita monitoring secara real time, saudara-saudara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem keamanan menggunakan kamera sebagai pemantau atau yang disebut kamera CCTV akhir-akhir ini semakin marak dipergunakan di gedung-gedung ataupun di jalan protokol besar. Tujuannya adalah untuk memantau keadaan sekitar dari segala tindak kriminal maupun kemacetan jalan sehingga memudahkan dalam pemantauan secara langsung. Tidak hanya gedung-gedung, CCTV banyak dipasang di rumah yang bertujuan untuk alat memonitoring rumah. Salah satu jenis kamera pemantau yang menggunakan jaringan internet adalah kamera IP. Kamera IP itu sendiri adalah jenis kamera video digital yang biasa digunakan untuk pemantauan keamanan dan dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan internet, seperti contohnya WiFi ataupun data seluler. Di sisi lain, perkembangan perangkat mobile semakin mengalami kemajuan, kemudahan untuk dibawa dan beragam aplikasi yang tersedia serta harga yang sangat terjangkau menyebabkan perangkat mobile ini makin diminati oleh masyarakat. Selain itu, adanya koneksi internet yang murah dan terjangkau semakin membuat perangkat ini seolah-olah menjadi barang yang wajib dimiliki. Sistem yang akan saya buat nantinya berguna untuk melihat keadaan rumah yang telah ditentukan dan bisa dipantau langsung menggunakan perangkat mobile dan diakses melalui browser. Jadi situasi keadaan rumah tetap bisa dipantau oleh pemilik walaupun pemilik sedang berada di luar pemukiman rumah. Nah, di sini ada studi terkait. Sebelum masuk ke studi terkait, saya ingin membahas topik dan batasan-batasan yang saya buat. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah menggunakan kamera IP untuk monitoring rumah di rumah menggunakan perangkat Android sebagai alat monitoring jarak jauh dengan menggunakan kartu provider Indonesia yang telah memiliki paket data penempatan kamera IP pada titik-titik tertentu pada rumah. Dan tujuan saya di sini merancang sebuah sistem keamanan rumah menggunakan kamera IP yang dapat dimonitoring di mana saja menggunakan browser pada perangkat mobile yang tersambung koneksi internet ataupun WiFi, paket data, dan lain hal.
Nah, di sini permasalahan yang saya angkat adalah bagaimanakah mengembangkan perangkat kamera dengan perangkat mobile dalam sistem keamanan rumah. Berdasarkan latar belakang yang saya buat, maka saya rumuskan bagaimana merancang sistem keamanan rumah yang fleksibel dengan sistem seperti ini. Pemilik akan dapat memantau secara real time keadaan rumah yang telah terpasang kamera IP tersebut. Nah, di sini saya mengangkat studi terkait. Yang pertama monitoring, dan kedua itu adalah kamera IP yang kita jelaskan sebelumnya, dan yang ketiga adalah melalui perantara mobile, karena mobile di sini adalah yang hasil saya riset adalah fleksibel jika digunakan untuk memonitoring hal seperti ini, dan saya melakukannya langsung mengaplikasikannya di aplikasi web. Aplikasi web browser, pengguna hanya membutuhkan web browser untuk mengakses tanpa harus memasang perangkat lunak tambahan dan mendukung kompatibilitas cross-platform. Nah, yang kelima, saya menggunakan MySQL, di mana MySQL yang saya gunakan untuk memanajemen basis data ataupun berupa rekaman video dan gambar-gambar yang ditangkap oleh kamera IP yang saya gunakan. Lanjut lagi. Nah, di sini sistem yang akan saya bangun seperti ini. Sistem yang dibangun monitoring akan berbasis website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Berikut adalah perancangan use case diagram pada user. Nah, di sini dapat kita lihat user dapat memilih ruangan dan rekam ruangan tersebut, dan user melakukan login dan logout untuk mengakses monitor di kediaman tersebut. Nah, kesimpulannya tadi saya mendapatkan 4 poin penting dalam monitoring rumah menggunakan kamera berbasis IP. Di sini ada kamera IP dan ada handphone, dan kita dapat mengaksesnya secara real time dan efektif dan efisien jika diterapkan kamera tersebut. Nah, kita bisa lanjut lagi ke kalimat penutup yang saya buat. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi, teman-teman. Nah, di ujung presentasi ini saya akan membacakan sedikit penutup dan mengumpulkan poin-poin kesimpulan dan saran yang saya buat pribadi. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama adalah penelitian yang saya lakukan menghasilkan sistem keamanan rumah menggunakan kamera IP yang mampu memantau keadaan rumah. Dan yang kedua, monitoring rumah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun menggunakan perangkat mobile yang telah terhubung dengan internet. Nah, jadi di sini kita berharap dengan adanya kamera CCTV menggunakan IP yang bisa diakses menggunakan mobile ini, kita berharap kita walaupun bekerja mungkin berada rada jauh dari rumah kita, namun kita tetap bisa memonitoring keadaan rumah kita dengan melihat HP dan melihat keadaan rumah kita, baik itu internal ataupun eksternal, yang intinya kita melihat situasi rumah kita dalam keadaan real time, teman-teman. Nah, untuk poin yang ketiga adalah sistem keamanan rumah ini bekerja dengan efektif dan efisien bagi pemilik rumah yang dapat memberikan informasi berupa video real time tentang keadaan rumah. Nah, dan untuk sarannya sendiri, yang pertama terkait dengan monitoring, diharapkan kedepannya bisa dikembangkan menjadi pemantauan yang mampu mendeteksi gerak-gerak sekitar. Jadi yang kita harapkan adalah bisa memonitoring gerak-gerak dari sekitar titik-titik yang kita pasang kamera IP tersebut. Dan untuk yang saran yang kedua, terkait dengan web pemantauan, diharapkan kedepannya dikembangkan menjadi web yang dapat digunakan di semua platform mobile. Semoga apa yang kita harapkan di karya tulis ilmiah saya yang kali ini bisa terwujud esok ataupun hari yang akan datang. Mungkin sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu yang menonton video ini bila ada kata yang tidak berkenan. Saya Esa Alfitra Salam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa deh. Kita kan Telkom University, jadi harus semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.